Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Maleo Raya. Puji Tuhan, saat ini pandemi COVID-19 terus menunjukkan penurunan angka penularan. Melalui persidangan Majelis Jemaat memutuskan mulai tanggal 24 April 2022 akan membuka kembali ibadah hybrid, yaitu ibadah yang berlangsung dengan cara live streaming dan onsite dalam waktu bersamaan yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang ingin hadir dalam ibadah onsite wajib mendaftarkan diri melalui website www.gkimaleoraya.com dengan mengikuti panduan sebagai berikut. 1. Membuka halaman www.gkimaleoraya.com dalam browser handphone atau gadget masing-masing. 2. Membaca dengan seksama panduan dan prosedur ibadah tatap muka, serta poin-poin penting yang harus dipahami jemaat dan simpatisan. 3. Setelah membaca dengan seksama, silakan mengisi isian. Nik KTP, bagi yang belum memiliki KTP, nomor identitas dapat dilihat dalam kartu keluarga. Mengisi nama lengkap, mengisi alamat lengkap, mengisi tanggal lahir. Jika usia kurang dari 12 tahun, maka sistem akan secara otomatis menolak. Pilih jenis kelamin, mengisi nomor handphone, pilih status keanggotaan, pilih wilayah, pilih jumlah vaksin, yaitu minimal vaksin kedua untuk mendaftar ibadah onsite. Jika baru 1 kali vaksin, sistem akan otomatis menolak. Setelah data diisi dengan benar, klik submit. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan tiket booking. Simpan tiket booking Anda dengan cara capture atau download PDF dan tunjukkan pada petugas saat datang ke gedung gereja. Kuota ibadah onsite hanya tersedia 75 jemaat. Sistem akan tertutup secara otomatis jika kuota sudah tercapai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kesulitan mendaftar via website dapat menghubungi kantor gereja. Selamat beribadah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.
hendak menyatukan diri dengan derita-Mu. Kami datang dengan pengakuan bahwa kami sesungguhnya tidak layak menerima pengorbanan-Mu. Bahkan hidup kami tidak mencerminkan rasa syukur atas pengorbanan-Mu. Namun, kami memiliki keyakinan bahwa pengampunan-Mu tetap berlaku bagi kami. Karena itu kami bersyukur dan hendak memuliakan-Mu. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah memberikan Putra Tunggalnya menderita dan mati bagi keselamatan umat manusia. Kasih-Nya memberikan harapan baru yang tidak pernah berkesudahan. Anugerah rahmat dan cinta Tuhan Yesus besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hingga hukuman bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mempersilahkan setiap kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mendengarkan pengakuan kami anak-anak-Mu. Tidak selalu mudah bagi kami ya Tuhan, untuk mengatakan setiap hal yang telah kami lakukan itu yang mendukakan hati-Mu. Sering sekali kami menjadi cepat lupa terhadap setiap pelanggaran kami. Atau juga terutama oleh karena ketika kami berdosa, kami tidak menyadari bahwa kami telah melakukannya di hadapan Tuhan. Kebaikan-kebaikan dan kebenaran kami sering sekali serupa kain yang kotor ya Tuhan. Walaupun berulang kali telah dibasuh dan disucikan oleh Tuhan, kembali kotor dan kembali memerlukan kasih karunia Tuhan. Ini kehidupan kami ya Bapa. Engkau sungguh mengetahui apa saja yang telah kami perkatakan dari mulut kami. Apa saja yang telah kami pikirkan di tempat-tempat yang tersembunyi. Apa saja yang telah kami kerjakan selagi kami melayani Engkau. Engkau mengetahui dengan sangat baik ya Tuhan. Apa saja yang telah terjadi di sana. Dan ketika Engkau kembali mengundang kami, mempersilahkan kami melakukan pengakuan, kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak pernah melakukannya dengan sempurna. Karena itu turunlah kasih karunia-Mu, menaungi dan menutup kami semua. Apa yang tidak terucapkan itu semua jelas di mata-Mu ya Bapa. Dan tolonglah kami, supaya setiap pengakuan yang telah keluar itu ya Tuhan, Engkau terima dengan kemurahan-Mu. Kami kembali disambut oleh Tuhan, dan kami kembali mempunyai kesempatan untuk memiliki kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, yang mengasihi kami berdoa. Amin. Tubuhku, darahku,
Jemaat saya undang untuk berdiri dan kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari Zefanya 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku di kudus serta sukacitanya? Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, datanglah di dalam hati kami ya Tuhan. Hati yang sering tertutup, hati yang sering gelap. Oleh karena tidak ada Engkau di sana. Bertahun-tahun sejak kami dilahirkan ke dunia, kami telah menjadi seorang percaya di hadapan Tuhan. Dan selama itu juga kami mendengar bagaimana Engkau menyerahkan dirimu, menundukkan dirimu dengan penuh ketaatan dalam peristiwa Golgota. Yang ketika kami dengar, selalu menimbulkan kengerian dalam hati kami. Tetapi sejauh itu Tuhan, kami tahu bahwa kengerian itu berulang kali tidak dapat mengubah kehidupan kami. Ada banyak hal yang hilang, sementara kami mendengar. Pikiran kami, hati kami, perjalanan kami, pada akhirnya tidak menjadi sepenuhnya sebagai pengabdian kepadamu. Ketika kami telah mengetahui, Engkau telah memberikan dirimu bagi keselamatan kami. Hari ini Bapa, di hari Jumat Agung, kami kembali akan mengenang bagaimana Engkau melewati jam-jam yang begitu menyedihkan, penuh penderitaan dalam kehidupan-Mu. Kami percaya bahwa cerita itu kami dengar, bukan untuk menyenangkan hati kami, tetapi justru untuk membuat kami menyadari betapa kami ini adalah seorang yang sebenarnya sangat tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu yang akan mendiami hati kami saat ini. Tolonglah kami ketika kami mendengar firman-Mu itu ya Tuhan. Kembali mengetahui seperti apa Engkau telah menderita.
Kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri. Kami kembali untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat Agung ini bersama-sama kita akan membaca firman-Nya dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 40. Lalu kita lanjutkan pada ayat 19 ayat 1 sampai 8, lalu ayat 17 sampai 22 dan ayat 28 sampai 30. Pertama-tama kita akan membaca terlebih dahulu Yohanes 18, 33 sampai 40. Yesus di hadapan Pilatus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah ini raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Ayat 17 hingga ke-22. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'
Jawab Pilatus, apa yang kutulis, tetap kutulis. Ayat 28 sampai yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Injil Yohanes, kita akan mendapati di sana bagaimana percakapan Yesus dengan Pilatus ketika dia dalam perjalanan sengsaranya bersoal tanya dengan pemimpin ini. Menarik sekali bahwa dikatakan dengan sangat mencolok, Yohanes menunjukkan di sana bagaimana Tuhan terkesan justru menginterogasi Pilatus, bukan sebaliknya. Di dalam kemanusiaannya, kita mendapati beberapa kali Tuhan menjawab Pilatus. Dan jawaban-jawaban itu seolah-olah menjadi tanda kepada setiap kita bahwa Tuhan sangat berkuasa. Sekalipun dia hadir sendirian, pada saat itu dia sedang dalam keadaan terancam. Kita membaca kitab Yohanes, Bapak Ibu, dan kita melihat di sana di awal bagaimana dikatakan tentang firman yang menjadi manusia. Yohanes itu berbicara kepada kita tentang Allah yang datang ke dalam dunia ini, menyapa saya dan Bapak Ibu, dan dia betul-betul mengambil rupa seperti kita. Dia makan dan minum, dia merasa lelah, dia menangis, dia tertawa juga bersama dengan setiap orang di sekelilingnya. Intinya adalah menandakan, memperlihatkan bahwa dia betul-betul sama seperti kita. Dan bahkan pada akhirnya ketika dia mati di atas kayu salib, kita pun juga mengetahui bahwa itu adalah puncak pernyataannya, bagaimana dia mengambil rupa seperti kita itu. Dia yang tidak pernah berdosa, menjadi seorang yang berdosa karena saya dan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini Bapak Ibu, ada satu kalimat yang tadi berbunyi kepada kita, lihatlah anak manusia itu. Kata-kata itu telah diletakkan oleh Yohanes secara sengaja, menunjukkan kepada kita bahwa ketika di dalam kitab ini, kita akan berjumpa dengan kemanusiaan Tuhan. Dan kemanusiaan itu sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus. Yang menjadi pertanyaan selalu kepada kita, apa sih sebenarnya yang menjadi soal bagi orang Yahudi ketika dia datang sebagai manusia itu? Bukankah sebenarnya betul bahwa dia hadir sebagai manusia, tetapi dia memberikan tanda-tanda yang luar biasa? Tetapi sepanjang itu juga mereka menolak dia. Dan itulah sebabnya mereka akhirnya mengantarkan dia ke salib itu. Berulang kali di dalam bacaan kita mendengar orang ini mengaku sebagai raja. Dan apakah Yesus mengaku sebagai raja? Betul. Di dalam bagian ini kita membaca setidaknya ada 3 kali dia mengucapkan kata kerajaan, di mana dia menjadi raja di sana. Tetapi kata raja di situ mempunyai kekhususan. Kerajaannya itu tidak sama seperti kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Sementara orang Yahudi menjadi sangat cemas dan takut ketika mereka mendapati dia berkata dia adalah raja.
Mereka berpikir bahwa dia akan mempunyai kekuasaan politis. Mereka menyaksikan bagaimana banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia kemanapun. Ketika dia memasuki Yerusalem, banyak orang bersorak-sorak, membuka jubah mereka dan mempersilahkan dia bersama dengan keledainya melewati kain-kain itu. Orang Yahudi menjadi sangat ketakutan, merasa terancam ketika Yesus berkata bahwa dia adalah raja mereka. Mereka tidak mengakui bahwa Tuhan dapat datang, bisa datang sebagai raja, bukan dalam apa yang mereka bayangkan, tetapi dengan cara Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saya merasa ini adalah pesan pokok di dalam perenungan Jumat Agung ini. Ada sekelompok orang, ada sebuah kaum yang tidak menyukai cara Tuhan hadir dan berada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak dapat menerima ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam kemanusiaan itu. Di dalam bayangan mereka, Tuhan yang hadir itu adalah Tuhan Perjanjian Lama. Dengan segala kekuasaannya, yang melakukan banyak hal yang telah mereka saksikan, entah itu lewat pemimpin-pemimpin di tengah-tengah mereka, atau juga lewat setiap orang yang telah Tuhan pilih secara khusus. Lalu tiba-tiba dia hadir dalam kemanusiaan itu. Seseorang yang tidak mempunyai apapun, berjalan ke sana kemari, dia mempunyai pengikut, tetapi ada banyak tanda-tanda kelemahan di dalam dirinya, terutama karena kemanusiaannya itu. Tetapi dia berkata kepada mereka, "Aku adalah raja." Ketika kemudian mereka menyerang dia, dalam bayangan mereka, seorang raja seharusnya mengadakan sebuah perlawanan. Dan mereka memang menantikan Yesus memberikan perlawanan atas desakan yang mereka berikan kepadanya. Tetapi rupa-rupanya Yesus tidak bergeming sedikit pun. Dia tidak terganggu dengan desakan-desakan itu. Dia justru bertambah-tambah menerangkan kepada mereka bahwa kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Dan caraku caraku menghadapi apapun di dalam dunia ini tidak seperti yang engkau kehendaki. Sementara mereka sangat merindukan ketika dia berkata sebagai raja itu, dia menunjukkan dirinya, kuasanya. Yesus justru mengambil sikap sebaliknya. Yesus begitu tenang, begitu damai, begitu taat ketika dia menunjukkan dirinya di depan mereka. Dan karena itu mereka kesal, mereka marah, dan mereka berkata, mustahil ini seorang raja, seorang Allah seperti pengakuannya. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kaum itu, ada ketidaksesuaian antara kehendak Tuhan, cara Tuhan menyatakan diri, dengan apa yang dipikirkan oleh kaum itu. Tuhan telah menetapkan bagaimana dia datang, apa yang akan dia kerjakan, bagaimana dia memerintah, sesuatu yang sama sekali tidak mereka harapkan dan inginkan. Ucapan-ucapan Tuhan mereka anggap sebagai sebuah kebohongan besar, karena mereka telah memaknai Tuhan dengan cara yang salah. Ketika mereka mendengar ucapan Tuhan yang berkata, "Aku adalah raja," maka mereka kemudian memaknai ucapan itu dalam pemahaman mereka. Mereka tidak mau melihat, membuka diri mereka terhadap cara-cara Tuhan, ketetapan Tuhan ketika dia menyatakan dirinya itu. Terus-menerus orang Yahudi bertentangan dengan Yesus dalam hal itu. Mereka ingin memaksa Tuhan untuk hadir menyatakan dirinya seperti yang mereka pikirkan. Mereka tidak memberi ruang pada Tuhan untuk menyatakan diri seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bukankah hal ini juga sering terjadi? Ketika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa orang-orang yang menolak Tuhan adalah orang-orang yang mendapati bahwa pengharapan mereka, bayangan mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan.
Kita pun juga sering demikian dalam kehidupan kita. Betapa sering ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita, kita berulang kali kecewa. Karena apa yang kita bayangkan tentang Tuhan itu berbeda sekali dengan cara Tuhan menyatakan dirinya pada kita. Sering sekali kita menganggap bahwa kita sudah tahu seperti apa Tuhan itu dan bagaimana Dia harus datang dalam kehidupan kita. Apa yang harus Dia kerjakan. Kita sering menjadi seorang yang lupa diri, mengatur-ngatur bagaimana seharusnya Tuhan ada dan melakukan segala sesuatu bagi kita. Tetapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan akan datang sebagai seorang yang berkuasa. Dan karena Dia berkuasa, Dia akan menetapkan seperti apa Dia hadir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dan pengetahuan saya dan Bapak Ibu tentang Tuhan tidak akan pernah cukup membuat kita bisa berkata bahwa pasti beginilah Tuhan, pasti demikianlah Tuhan. Firman ini justru menyatakan hal yang lain kepada kita. Tuhan bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, tapi justru menekankan kepada kita, Dia akan hadir dengan cara yang mungkin sangat berbeda dengan bayangan kita. Dan kita dituntut untuk membuka hati, untuk melihat, untuk mempercayai. Karena jika tidak, maka yang terjadi persis seperti yang dialami oleh orang-orang yang menyalibkan itu. Kita akan menyebut Tuhan sebagai pembohong. Kita akan menyebut Dia sebagai pribadi yang mengada-ngada, sebagai seseorang yang berdusta, yang tidak tahu apa yang Dia ucapkan. Kita menyebut Tuhan sebagai seorang yang sebenarnya hanya mencari sensasi di dalam kehidupan kita. Kita marah, kita bisa mengolok Tuhan, bahkan pada akhirnya kita juga bisa membunuh Dia. Ketika saya menerima Tuhan, pertama-tama itu tampak dari kehidupan saya yang mau menerima dan terbuka terhadap cara Tuhan menyatakan dirinya. Mungkin memang hal itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari yang saya harapkan, yang saya impi-impikan itu. Tetapi hanya di dalam ketaatan saya bisa menyambut semua itu. Kita mengetahui beberapa orang di dalam kitab Injil yang tetap setia menyatakan cinta kasih kepada Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang yang sebenarnya tidak bertanya dalam hati, apakah memang betul Yesus itu adalah Raja? Apakah betul bahwa memang Dia itu berkuasa atas segala sesuatu? Sampai Yesus bangkit, mereka pun juga mempunyai keraguan yang sama. Itu sebabnya Tuhan perlu menampakkan dirinya berulang kali dan berbicara kepada orang-orang itu. Akan tetapi di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, orang-orang ini tetap menanti dengan sabar. Mereka mau melihat, memaknai setiap kejadian-kejadian dengan baik. Tidak cepat menghakimi, menilai apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tetapi mereka dengan taat membawa hidup mereka, tidak meninggalkan, membiarkan diri mereka ada dalam sebuah proses yang akhirnya membuat mereka dapat melihat kemuliaan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Kristus itu bagi setiap mereka. Jumat Agung ini, Bapak Ibu, adalah hari di mana kita kembali bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan dan kita diingatkan, sudahkah kita dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang senantiasa terbuka terhadap cara-cara Tuhan menanyakan dirinya? Atau kita justru sering merasa sok pintar terhadap kehidupan kita? Kita sering merasa paling tahu apa yang benar untuk hari ini dan masa depan. Kita tidak terbuka lagi pada sesuatu yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita begitu tergesa-gesa memaknai apa yang Tuhan kerjakan itu. Kita sangat tidak sabar. Sehingga seringkali dalam proses itu akhirnya kita menjadi marah.
kita mencemooh, kita merendahkan bukan hanya orang lain tetapi juga bahkan Tuhan. Seperti di dalam bagian ini ketika berulang kali Yesus mendapatkan kata-kata yang sangat merendahkan dirinya. Bahkan juga ketika pada akhirnya dia mengenakan mahkota duri dan jubah ungu itu yang semata-mata hanya untuk olok-olokan. Sering sekali hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak sabar, tidak tenang. Kita ingin cepat-cepat menilai cara Tuhan menyatakan diri. Dan akhirnya kita merusak segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan sampai kapanpun jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dari yang kita bayangkan. Dan seperti apapun hari ini kita melihat yang terjadi itu sangat jauh dari apa yang disebut sebagai sempurna itu. Hal yang baik, hal yang indah. Ingat satu hal, bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup saya dan Bapak Ibu. Atas keluarga kita, persekutuan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang dapat melewati rencana-rencana Tuhan. Dia akan bekerja dengan caranya sendiri. Entah itu baik atau tidak di mata kita, Tuhan akan melakukannya. Adalah hal yang indah ketika kita menjadi seorang murid yang dengan sabar, tenang, tetap percaya. Walaupun mungkin saya belum mengerti, Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan, untuk menyatakan cinta kasih-Nya yang besar. Bahkan ketika ada banyak hal yang semua kita lihat sebagai kerusakan itu, di dalam kuasa dan kuasa Tuhan, itu pasti akan diubahkan menjadi sesuatu yang indah, yang harum, yang bermakna, yang berguna bagi kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama akan memperingati perjamuan kudus. Saya teringat beberapa hari yang lalu ketika saya memimpin Sensuramorum bersama dengan majelis jemaat. Selalu ada keraguan-raguan dan kadang-kadang itu datang seperti penghakiman kepada kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku berdosa, aku tidak layak menerima roti dan anggur perjamuan. Dan sering sekali sebenarnya bukan hanya datang kepada diri kita, tapi juga kita alamatkan kepada orang lain. Kita berkata dalam hati kita, apakah dia layak menerima perjamuan? Apakah dia tidak bertanya dalam hatinya bahwa dia tidak layak sebenarnya? Kadang-kadang itu datang kepada kita Bapak Ibu ketika kita menghadap perjamuan Tuhan. Ingatlah bahwa perjamuan kudus tidak pernah disediakan untuk orang yang benar. Dan bahkan ketika saat ini kita menghakimi orang lain dalam pikiran kita, karena kita tahu dia duduk berjamu bersama dengan kita, kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau seseorang sudah merasa benar, tidak perlu lagi datang ke meja perjamuan. Perjamuan itu diberikan kepada kita karena kita kotor. Kita ini orang yang gak sabaran. Kita ini pemarah. Kita gampang meninju orang lain. Kita gampang menilai segala sesuatu. Kita mudah sekali berkata bahwa Tuhan begini dan begitu. Kita sering menolak Tuhan dengan cara-cara demikian. Dan untuk itulah kita perlu datang di meja perjamuannya. Dengan segala kelemahan dan kekurangan itu, kita disambut oleh Tuhan. Dan Dia mau berkata kepada kita, sampai sekarang, pengampunanku, penerimaanku selalu tersedia bagimu. Datanglah dengan sukacita. Aku menyambut engkau dan tetap mengasihi engkau sampai selama-lamanya. Kiranya cinta kasih Tuhan yang boleh kita terima, kita sambut hari ini. Menolong kita untuk terus hadir bersama-sama, bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai persekutuan, sebagai seorang yang sungguh-sungguh taat, yang hidup dengan penuh ketabahan, kesabaran, sehingga kita terbuka untuk menerima setiap pernyataan-pernyataan dan cinta kasih dari Allah.
Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kehidupan kami. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, menjadi seorang hamba yang mengurus urusan kami sesuai dengan ukuran yang Engkau kehendaki bagi kami. Tolonglah kami untuk memiliki kesabaran dan ketenangan di dalam segala sesuatu, dan menantikan pekerjaan-pekerjaan-Mu datang dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk tahan terhadap setiap penderitaan, terhadap setiap desakan, terhadap setiap hal yang sangat tidak menyenangkan dalam mata kami sebagai manusia. Berikan kami pengertian ya Tuhan. Alirilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak melakukan sesuatu yang tidak diperlukan ketika kami menjalani masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami. Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau mengenal apa saja yang telah kami lakukan dan bahkan juga apa yang akan kami lakukan. Kiranya dengan pengetahuan-Mu yang tidak terbatas itu ya Tuhan, Engkau mengendalikan kami semua. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah kepada kami semua. Ketika Engkau mengampuni kami, pada saat yang sama Engkau juga terus bekerja untuk memulihkan dan membawa kami pada kebaikan. Engkau tidak pernah memberikan pengampunan itu Tuhan, terlepas sama sekali dari pemulihan-pemulihan yang terus Engkau kerjakan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya di dalam setiap hal yang sangat tidak menyenangkan, dalam apa yang kami sebut sebagai penderitaan itu, ya kami tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami tidak berdosa di dalamnya. Tolonglah kami Tuhan, menjadi hamba yang mengerjakan urusan-urusan kami dengan seperlunya saja. Tolonglah kami ya Bapa, untuk terus membuka hidup diri kami, persekutuan kami, keluarga kami, bagi pernyataan-pernyataan-Mu yang besar. Teguhkanlah kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Pernyataan kasih-Mu yang tidak pernah gagal bagi setiap kami. Di dalam kematian itu Engkau menyatakan kepada kami bahwa Engkau telah memberikan segala sesuatu. Dan itu adalah jaminan bahwa selama-lamanya kami adalah milik-Mu. Dan tidak ada satupun perkara yang akan terlewat di mata-Mu ya Tuhan. Engkau menjaga, menilik kami, merawat kami sehari demi sehari. Hingga pada akhirnya seluruh kerinduan-Mu, keinginan-Mu, harapan-Mu tercapai di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah menaikkan doa kami kepada-Mu. Bukan hanya untuk diri kami berdoa, tetapi juga untuk dunia ini. Dunia yang sering tertutup oleh kedatangan-Mu, pekerjaan-pekerjaan. Engkau pun juga yang akan menolong dunia ini ya Tuhan. Di dalam segala sesuatu, membuka diri bagi pernyataan-pernyataan-Mu yang besar itu. Dunia juga mempunyai kesabaran untuk melihat, menandai dan merenungkan setiap perkara-perkara yang terus-menerus Engkau kerjakan. Sehingga pada akhirnya dunia dapat memahami dan mengerti anugerah terbesar yang Engkau sediakan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang akan terus menopang, yang memberikan kami sukacita,
Melimpahi kami dengan hikmat-Mu yang tidak pernah putus, sehingga kami tahu bagaimana kami harus berdiri dan ada di hadapan-Mu setiap hari. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Malio Raya Bank Permata nomor 043 280 0016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Malio Raya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mempersembahkan diri-Mu sebagai korban dan pengampunan dosa kami. Tubuh dan darah-Mu telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami menyampaikan persembahan sebagai tanda syukur dan ungkapan penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima
Saudara-saudara, bertekunlah dan setialah melakukan pekerjaan Tuhan, seperti Yesus yang telah bertekun dan setia. Lakukanlah dengan iman yang teguh dan tetaplah memandang pada salibnya. Terpujilah Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan tetaplah setia kepadanya, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Ketaatan kepada Yesus Kristus dan kesetiaan kepada Allah Bapa memberikan kepadamu teladan untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sejati dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kelak, di dalam kasih karunia-Nya, engkau menikmati kemuliaan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pulanglah dalam nama Allah, pencipta semesta, Kristus Yesus, Sang Perjanjian Baru, dan Roh Kudus akan membuka mata dan hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia melimpahimu dengan damai sejahteranya yang kekal. Amin. Dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita telah menyelesaikan ibadah Jumat Agung. Nanti pada jam 2 siang kita akan kembali bersama-sama memperingati detik-detik kematian Tuhan melalui ibadah refleksi Via Dolorosa. Kita semua diundang untuk turut serta mengalami berkat Tuhan dari rumah kita masing-masing melalui channel YouTube GKI Maleoraya. Selamat menghayati Jumat Agung, Tuhan Yesus yang akan terus memelihara dan merawat kehidupan kita. Amin.